Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat KAPI, ada kisah yang sangat menginspirasi kita semua. Kisah pemuda yang terjerat hutang ya sahabat. Nah, beliau mendapatkan keberkahan dari wasilah sholawat, yang mana sumbernya ini dari bincangsyariah.com. Dan untuk penulisnya siapa? Ahmad Yazid Batoni ya. Untuk lebih singkatnya kita simak ya sahabat ya. Semoga kita semua apa yang menjadi hajatnya Allah kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Imam Ibnu Al-Jauzi pernah menceritakan sebuah kisah haru ya, mengenai keberkahan membaca sholawat. Cerita ini termaktub rapi dan kitab Al-Muntajam fi Tarik Al-Mulk wal Al-Umam, sebuah kitab babon sejarah miliknya. Di kota Kur terdapat seorang pemuda yang dikenal baik sebagai pedagang yang terpuji. Ia terkenal dengan kejujurannya kala berinteraksi dengan masyarakat. Tak heran jika sebagian masyarakat menaruh hormat pada pemuda satu ini. Tokonya selalu ramai oleh para pembeli dari sekitar kota Kur ini. Nah, jadi sahabatnya, seorang pemuda ini seorang pedagang dan di tokonya itu sangat ramai di setiap harinya. Lanjut lagi. Namun nahas karena beberapa kebutuhan mendadak dan keperluan lain yang tidak bisa dihindari, ia terlilit hutang yang begitu banyak. Hutangnya membuat ia begitu gamang dan sedih karena baru kali ini ia terjerat hutang begitu banyak. Tak tanggung-tanggung, hutangnya mencapai 600 dinar, angka yang sangat fantastis untuk ukuran waktu itu. Nah, jadi sahabat begini ya. Jadi si pemuda ini karena kenaasannya membuat terlilit hutang yang akhirnya menjadi galau gelisah, dan akhirnya yang sangat sedih sekali ya, pemuda ini merasa kebingungan ya sahabat. Dan dengan kebingungan ini merasa galau, yang sehari-harinya itu tidak bisa tidur, tidak tenang, pokoknya gelisah aja. Lanjut lagi. Ia pun memutuskan untuk menutup lebih awal tokonya dan memilih untuk berdiam diri di rumah untuk memfokuskan diri berdoa dan bersolawat dengan harapan ada jalan untuk melunasi hutangnya. Nah, tetapi pemuda ini langsung mengambil keputusan yang tepat. Beliau akhirnya menutup tokonya itu lebih awal. Untuk apa? Untuk mengamalkan sholawat. Nah, untuk kita semua ya sahabat yang mempunyai masalah, ya cepat ambil keputusan, jangan tunggu, jangan sampai lama-lama, jangan ya seperti pemuda ini ngerasa yakin dan pasti akan hajatnya terkabul. Lanjut lagi. Memasuki malam Jumat, ia lebih meningkatkan intensitas berdoa dan bersolawat. Ia begitu yakin lantaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemurahan Allah, hutangnya itu akan segera terlunasi. Nah, masya Allah, sangat mantap sekali pemuda ini ya sahabat, bisa menjadi motivasi ini untuk kita semua. Jadi pas begitu malam Jumat, ya beliau langsung tidak banyak mikir, langsung amalkan sholawat. Hingga ia tak henti-hentinya membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah keseriusannya, ia pun tertidur. Nah, jadi sahabat, ketika beliau ngamalin gitu, kadang kita ya lagi pegang tasbih atau baik digital tasbih biasa, tiba-tiba terlelap, krek gitu si tasbih itu jatuh. Nah, ini pemuda ini karena lagi husu-husunya akhirnya tertidur. Tak disangka di dalam tidurnya ia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berkata, "Temuilah Wazir Perdana Menteri Ali bin Isya di istana. Aku telah memerintahkannya untuk memberimu uang sebanyak 400 dinar. Setelah itu gunakan uang tersebut untuk melunasi hutangmu," perintah Rasulullah kepadanya. Masya Allah ya sahabat, langsung beliau ini langsung ketemu Nabiullah
Rasulullah SAW. Masya Allah ya sahabat, akhirnya tanpa ini ya sahabat langsung dikasih petunjuk. Sontak setelah menerima perintah tersebut, ia terbangun dari tidurnya. Masih begitu jelas dalam ingatannya pesan Rasulullah kepadanya. Namun satu hal ia muskilkan, mengapa Rasulullah hanya memberikan 400 dinar sedangkan hutangnya sebanyak 600 dinar. Namun cepat-cepat ia singkirkan pikiran itu dan langsung memutuskan untuk menuju istana guna menemui Perdana Menteri Ali bin Isya. Nah sahabat, seorang pemuda ini langsung diuji. Yang menjadi kebutuhannya kan 600 dinar, tetapi Rasulullah di sini suruh mengambilnya 400 dinar. Nah di sini seorang pemuda itu diuji. Biar apa? Biar kita itu ya, termasuk pemuda ini ya, bukan termasuk pemuda ini, termasuk kita ini gitu, biar selalu berpikir positif. Sesampainya di depan gerbang istana, ia ragu-ragu. Berkali-kali ia melihat dirinya memantaskan diri. Apa nanti aku tidak diusir oleh pengawal istana dengan penampilanku seperti ini? Gerutunya dalam hati. Nah, merasa ragu nih sahabat ya. Karena ragu ini karena mungkin pemuda ini penampilannya kalau mau datang ke kerajaan kan harus ya, tampilan pun menjadi pokok pertama ya gitu. Sementara ini pemuda ini dengan ya ngerasa tidak percaya diri gitu, seperti itu ya sahabat. Hingga datanglah seorang pengawal istana yang telah ia kenal. Kedatangannya tentu menghilangkan keraguannya tadi. Dengan cepat ia temui pengawal itu, dan justru pengawal tersebut yang seakan tergupuh mencarinya. Lanjut ceritanya. Wahai pemuda, sungguh menteri telah mencarimu semenjak sahur tadi pagi. Namun tak seorang pun yang menemuimu. Beruntunglah kini kau datang sendiri kemari. Jadi si pemuda ini ternyata sudah ditunggu-tunggu, sudah dinanti-nanti sama raja. Nah raja ini tidak mau menemuinya, menemui orang lain. Nah masya Allah ini sangat beruntung, kata si pengawalnya. Pemuda ini pengen ditemui raja. Kemudian keduanya berjalan beriringan menuju istana menemui sang menteri. Sesampainya di hadapan sang menteri, ia ditanya, "Siapa namamu?" "Nama saya Pulan bin Pulan Al-Attar, penjual minyak wangi," jawab pemuda. "Dari kota Kur?" tanyanya lagi. "Iya," jawabnya pendek. Ya si pemuda ini ditanya sama raja gitu kan, seperti itu ya sahabat. "Syukurlah wahai pemuda, semenjak tadi malam aku tidak bisa tidur dengan nyenyak dikarenakan semalam aku bermimpi bertemu Rasulullah dan beliau memerintahkanku untuk memberimu 400 dinar." Masya Allah ya sahabat, langsung bahwa yang dimimpikan pemuda ini, masya Allah ya, dengan berkah sholawat Rasulullah menyuruh mengambilnya di raja yang barusan diceritakan. Masya Allah nyata, terbukti nyata sahabat. "Namun setelah kucari di seluruh penjuru negeri, tak satu pun ada yang mengenalmu. Syukurlah kini aku bisa bertemu denganmu," cerita sang menteri dengan wajah sumringah penuh kelegaan. Sang menteri kemudian menginstruksikan kepada pengawalnya untuk mengambil 1000 dinar kepada sang pemuda. Masya Allah sahabat, yang tak disangka-sangka malahan gitu kan, si pemuda ini dikasih 1000 dinar, padahal yang menjadi kebutuhannya itu 600 dinar sahabat. Jadi kisah ini tuh masya Allah bisa kita petik hikmahnya, bahwa ketika kita bersolawat, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah tinggal kita yakin, ayo solawatin, insya Allah di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan, di balik kemudahan pasti ada kebahagiaan, di balik kebahagiaan pasti akan ada keberkahan. "Ini 400 dinar, ambillah sesuai perintah Rasulullah SAW. Sedangkan 600 dinar sisanya juga untukmu sebagai imbalan bagimu." Nah jadi masya Allah ya, dahsyatnya sholawat ini luar biasa ya sahabat. Semoga kisah ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua dan bisa menjadi penyemangat
bahwa sholawat itu salah satu solusi, amalan yang paling singkat, mudah, dan tidak akan sia-sia. Jadi untuk semua sahabat, amalkan terus, yakinlah, tidak ada yang tidak mungkin. Ayo kita sholawatin. Itulah kisahnya, semoga bermanfaat. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.